Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, maka hari ini Rabu 15 Maret 2023, kita bisa berjumpa lagi untuk bersama-sama menerima makanan bagi jiwa kita. Renungan hari ini berjudul Memberi Tanpa Batas. Kita akan membaca dua ayat dalam kitab Amsal pasal 21, ayat 21 dan 26b. Demikian bunyinya ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ayat 26b. Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Saudara-saudara, ada seorang profesor diundang untuk berbicara di sebuah basis militer. Dia berkenalan dengan Ralph, prajurit yang menjemputnya di bandara. Ketika mereka berjalan keluar, sebentar-sebentar Ralph menghilang. Ternyata ketika menghilang, Ralph banyak membantu orang lain. Ia membantu seorang wanita tua yang kopernya jatuh dan terbuka. Ia juga mengangkat dua anak kecil agar mereka dapat melihat Sinterklas. Menolong orang yang sedang kebingungan dengan menunjukkan arah yang benar. Setelah sejenak menghilang, Ralph kembali ke sisi sang profesor dengan senyum khas miliknya. "Dari mana Anda belajar melakukan semua itu?" tanya sang profesor. "Melakukan apa?" Ralph balik bertanya. "Dari mana kamu belajar untuk hidup dengan hati yang penuh kemurahan seperti itu?" desak sang profesor. "Oh, itu dari perang. Saya banyak belajar ketika saya berada di medan perang," jawabnya. Lalu Ralph menceritakan perjalanan tugasnya di Vietnam saat ia membersihkan ladang ranjau. Ia juga menceritakan penderitaan jiwanya saat menyaksikan satu persatu temannya tewas terkena ledakan ranjau. "Saya belajar bertahan hidup di antara langkah demi langkah. Saya tidak pernah tahu apakah langkah berikutnya merupakan langkah terakhir dalam hidup saya. Karena itulah saya belajar melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan sebagai rasa syukur saya atas keselamatan di langkah-langkah sebelumnya. Saya rasa sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti sekarang ini," kata Ralph menuturkan pengalamannya. Saudara-saudara, hidup kita sangat bernilai ketika kita mau dengan penuh belas kasihan meringankan beban orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemanapun kita pergi, kita bisa memberi atau meringankan beban orang lain, karena di segala tempat kita dapat menemukan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ketika hati kita berbelas kasihan terhadap seseorang, sesungguhnya saat itu Tuhan sedang menawarkan satu kesempatan bagi kita untuk membuat langkah kehormatan. Sebuah kalimat bijak berkata, "Tak ada orang yang pernah mendapatkan kehormatan atas apa yang ia terima. Kehormatan selalu diberikan sebagai imbalan atas apa yang ia berikan." Ayat dalam Amsal pasal 21 ayat 21 yang telah kita baca tadi membenarkan bahwa kasih membuat seseorang menjadi terhormat. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Saudara-saudaraku, dunia ini diberkati terutama oleh orang-orang yang melakukan berbagai kebaikan dan kemurahan, bukan oleh mereka yang hanya suka membicarakannya. Artinya, kehadiran kita akan memberi dampak yang positif ketika kita menjadi pelaku kasih, bukan orang yang hanya gemar mengumandangkan kasih, tetapi kita harus menjadi pelaku kasih. Belajar menjadi seorang pemberi, bukan orang yang selalu diberi atau menerima. Berhenti untuk mencari tahu apa yang orang lain bisa lakukan bagi kita,
dan mulailah berusaha mencari tahu apa yang dapat kita berikan atau dapat kita lakukan bagi orang lain. Inilah pribadi yang suka memberi tanpa batas. Bila kita semua menjadi pelaku kasih, berarti kita mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Matius 20 ayat 28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Biarlah kita juga termotivasi dan terdorong untuk memberikan apa yang bisa kita berikan tanpa batas bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sudah melakukannya. Dia memberi bahkan seluruh hidupnya untuk menebus dosa kita semua. Demikianlah mari kita pengikut-pengikutnya mencontoh sikap Yesus yang suka melayani. Biasanya sebagai manusia kita mesti mengakui kita lebih suka kalau dilayani. Tetapi untuk melayani orang lain, pikir-pikir dulu. Memang tidak begitu mudahnya, saudara. Menjadi pengikut Kristus lalu harus mengikuti teladannya, itu sangat-sangat sulit. Tetapi kalau kita rindu untuk mendapatkan kehormatan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti, pastilah kita tidak akan memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi justru kita mau melayani tanpa batas, supaya orang lain juga merasakan bagaimana indahnya kasih Kristus, supaya orang lain tertarik lewat kehidupan kita, lalu mereka mengenal Kristus. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada kita masing-masing. Karena setiap pribadi kita penting di hadapan Tuhan, sebab ada tugas-tugas yang Tuhan letakkan atas hidup kita masing-masing untuk dilaksanakan demi keselamatan banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur karena apa yang Kau sudah katakan kepada kami hari ini begitu penting bagi kehidupan pribadi kami dan penting bagi perluasan kerajaan sorga di bumi ini. Berikanlah kepada kami kemurahan hati seperti yang ada di dalam diri-Mu, dalam pribadi-Mu, dan juga sifat karakter yang melekat di jiwa kami adalah karakter dan sifat-sifat Kristus. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak mencerminkan bahwa kami ini pengikut Kristus. Tetapi pagi hari ini kami percaya kalau Engkau berbicara tentang hal ini, maka Roh Kudus pun akan menolong kami sehingga kami dapat melakukannya, menjadi pelaku-pelaku kasih. Sebelum Yesus datang kembali kedua kalinya, kami sudah membagikan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan memampukan kami untuk melaksanakan apa yang kami rindukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kehormatan seseorang tidak terletak pada apa yang ia peroleh, melainkan pada dampak yang ia berikan. Marilah kita menjadi orang-orang yang memiliki dampak yang positif. Sementara kita bekerja,
beraktivitas, saat itu pula Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi pelaku kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.